Terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Jumat tanggal 6 Agustus 2021 ini, saya akan mengomentari sejak tahun 2014, intelijen telah mengumpulkan data kekayaan Susilo Bambang Yudhoyono, tinggal petunjuk Presiden Jokowi. Selama Susilo Bambang Yudhoyono Presiden Republik Indonesia selama 2 periode atau 10 tahun telah melakukan pembangunan. Pembangunan dilakukan dengan sistem mangkrak, yaitu setiap pembangunan proyek baru dibangun 25% dan anggaran proyek sebesar 75% dikorupsi, sehingga proyek tersebut tidak bisa diselesaikan. Makanya disebut proyek mangkrak. Yang paling besar proyek Susilo Bambang Yudhoyono selama ini adalah proyek Hambalang yang anggarannya sampai ratusan triliun. Sampai sekarang proyek Hambalang masih mangkrak. Selama SBY Presiden Republik Indonesia selama 10 tahun telah membuat hutang negara sekitar 1.000 triliun. Dari hutang negara dibuat untuk membangun proyek-proyek pembangunan, di mana 25% digunakan untuk membangun proyek dan 75% lagi anggaran proyek dikorupsi Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi sehingga sejak tahun 2014 intelijen telah mengumpulkan data kekayaan Susilo Bambang Yudhoyono yang merupakan hasil korupsi. Tinggal petunjuk Presiden Joko Widodo untuk bertindak untuk diselesaikan lewat jalur hukum atau tidak. Bentuk kekayaan Susilo Bambang Yudhoyono diduga memiliki tanah hingga ratusan ribu hektar, simpanan uang di bank, dan juga bentuk-bentuk lainnya. Mungkin banyak juga bentuk emas, dia menyimpan emas dan lain sebagainya. Harapan saya agar KPK membongkar korupsi selama menjabat sebagai Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan dapat merampas harta kekayaan yang hasil dari korupsi tersebut untuk dapat membayar hutang negara selama yang dibuatnya. Jadi kalau nanti KPK bisa menangani perkara tersebut dan bisa menyita uang korupsi yang dilakukan Susilo Bambang Yudhoyono, maka nanti uangnya tersebut bisa digunakan untuk menutupi utang negara yang dibuatnya selama dia menjabat. Utang negara dibuatnya bertambah 1.000 triliun. Berarti dengan demikian, kalau berapapun nanti didapat, bisa digunakan nanti mengurangi utang negara tersebut. Itulah saya lihat. Jadi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini sudah memimpin negara ini selama 10 tahun. Dalam selama 10 tahun tersebut, dia sudah banyak membangun proyek pembangunan dalam bentuk mangkrak. Baru dibangun 25%, sehingga dana 75% lagi sudah diambil, sehingga proyek tersebut mangkrak, tidak bisa diselesaikan. Sampai ada 34 proyek PLN dilaporkan Presiden Joko Widodo kepada KPK, tetapi sampai sekarang belum ada penyelesaiannya. Itu yang saya lihat. Dan selama dia memimpin negara Indonesia selama 10 tahun, sudah membuat hutang negara 1.000 triliun. Dari uang hutang negara itulah digunakan untuk membangun proyek-proyek, tetapi proyeknya tersebut banyak dikorupsi dalam bentuk mangkrak. Baru 25% selesai, di mana 75% lagi anggarannya dikorupsinya. Sehingga kalau dijumlah semua sangat besar jumlahnya itu. Kalau dilihat dari segi proyek yang dikorupsinya itu dari uang negara, dari utang negara 1.000 triliun, berarti 25% dikurang 70%, berarti 75% tersebut merupakan uang yang dikorupsi, uang negara dari hasil hutang
utang negara tersebut, sehingga dia mengkorupsi sebesar bisa mencapai 750.000 triliun. Jadi itu sangat besar sekali itu. Dan uang itu sudah diteliti daripada pihak intelijen, mungkin diduga harta kekayaan Susilo Bambang Yudhoyono ini sudah banyak sudah didata kekayaannya, sehingga tinggal Presiden Jokowi mau ditindak atau tidak. Itulah mungkin kekayaannya itu sudah dibuat dalam bentuk memiliki berupa tanah, ke tanah mungkin sampai 100 hektar, 100.000 hektar lebih mungkin ada tanahnya itu. Di samping itu juga uangnya di bank mungkin triliunan itu. Dan juga mungkin dalam bentuk emas juga ada yang disimpannya dan lain sebagainya. Belum lagi bentuk-bentuk rumah, bangunan dan lain sebagainya tersebut mungkin diarahkan ke sana semua. Karena dia sangat terkenal dia sebagai bapak mangkrak, bapak melakukan perbuatan korupsi dengan strategi melakukan dengan proyek mangkrak. Baru 25% dijalankan, anggarannya keluar, di mana 75% lagi anggarannya itu dimakan atau dikorupsi, sehingga ada 75% yang, jadi kalau dihitung semua 75% dari utang negara itu dikorupsi dalam bentuk proyek mangkrak tersebut. Sehingga seharusnya KPK supaya segera bertindak dan menangkap dan menahannya dan memprosesnya sesuai aturan hukum yang berlaku. Sekian dan terima kasih.